What's up, the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Yes, how are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-118. Ya, kemarin kita sudah membahas peluang jersey Chelsea yang akan didesain oleh Jordan. Kemudian sponsorship seputar Saudi Airlines hingga update seputar Josh Achempong, Rhys James, dan juga David Washington. So, buat teman-teman yang ketinggalan, dapat langsung klik link di atas. Jadi, di episode ke-118 kali ini, kita akan membahas review dari Conference League antara Heidenheim versus Chelsea, yang tentu saja dimenangkan oleh Chelsea dengan skor 0-2. Ya, namun seperti biasa sebelum lanjut menonton dari channel CBC ini, dapat klik tombol like, dan buat yang pertama kali menonton channel dari CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Yes, 2-0 clean sheet. Ya, sudah lama ya kita tidak merasakan clean sheet. Dan sudah bisa diprediksi ya ketatnya jalanan pertandingan dari hasil skor 2-0 ini, di mana ada 5 kartu kuning dan juga 1 kartu merah. Dan sesuai dengan prediksi dari CBC terkait line up, dan betul sekali ya 100% signifikan di mana Renato Vega itu yang berperan sebagai inverted back. Karena CBC sudah jelaskan bahwa Malo Gusto ini kan tidak ikut terbang ke Jerman kemarin ya. Ya, kita langsung saja masuk ke line up. Di goalkeeper ada Jurgensen, right center back Disasi, central center back ada Tosin, left center back Badiashile, inverted left back ada Viega, defensive midfielder ada Kaisede, box to box Dewsbury Hall, attacking mid ada Nkunku, right winger ada Jadon Sancho, left winger ada Mudryk, dan striker Mark Gu. Ya, di match kali ini nampaknya tim B dari Chelsea ini menghadapi ujian atau tes terberatnya ya, atau ujian yang sesungguhnya di kompetisi dari Conference Conference League kali ini, di mana luar biasa si Heidenheim ini sangat sangat ngotot ya, dan sangat energik dalam mereka melakukan high pressing dan juga low block luar biasa ya, sehingga mereka ini merepotkan lini pertahanan dari Chelsea. Begitu juga lini pertahanan mereka ya, mulai dari kiper Kevin Muller, kemudian right back mereka yaitu Omar Traore, dan defensive midfielder mereka itu Maloney. Ya, mereka ini tampil sangat luar biasa di pertandingan kali ini, sehingga di babak pertama itu harus berakhir dengan gol 0-0 atau tanpa gol, guys. Di babak kedua, Heidenheim pun ya tidak menurunkan intensitas serangan mereka ya, sehingga beberapa kali para pemain belakang dari Chelsea ini keteteran ya, sehingga Jorgensen ya beberapa kali berhasil membuat penyelamatan yang gemilang buat di babak pertama maupun di babak kedua. Akhirnya kebuntuan di babak pertama itu dapat pecah setelah Disasi itu berhasil mencuri bola di luar kotak penalti sebelum dia itu mengirimkan passing kepada Dewsbury Hall yang tentu saja kemudian membuat peluang dengan umpan breakthrough ke sisi sebelah kanan oleh Jadon Sancho yang dapat mengirimkan assist kepada Christopher Nkunku untuk mencetak gol di menit ke-51. Setelah itu nampaknya Chelsea ini kesulitan menciptakan peluang ya. Karena permainan yang disiplin dan yang rapi oleh Heidenheim ini, sehingga Joe Felix pun itu harus diturunkan di menit ke-62 menggantikan dari Mark Hughes. Namun karena pressing yang ketat oleh Heidenheim sehingga hingga menit ke-85 ya, Chelsea ini kesulitan untuk menciptakan gol kedua ya. Meski kita itu telah menurunkan oleh Chukwuemeka di menit ke-76, namun di mana dia menggantikan Ngunku ya yang terlihat cedera. Namun sepertinya skor akan berakhir 0-1 karena Chelsea ini dari para pemainnya itu seperti sudah cenderung membuang-buang waktu ya. Sehingga Jurgensen pun itu terkena kartu kuning karena terlalu lama memegang bola ya. Nah, barulah di menit ke-86 ya Chelsea berhasil mencetak gol keduanya, diawali pergerakan oleh Vega yang berhasil memenangkan pertarungan di lini tengah, sehingga dia ini berhasil memberikan passing kepada Dewsbury Hall, dan lagi-lagi
ya. Sancho itu berhasil memberikan assist setelah menerima breakthrough ball dari Dewsbury Hall, sehingga Mikhailo Mudryk itu berhasil mencetak gol melalui tendangan keras khas dirinya ya di pojok kanan atas, dan berhasil mencetak gol sehingga berhasil membuat kedudukan menjadi 0-2 untuk Chelsea. Ya, jika kita lihat dari permainan Chelsea maupun Heidenheim kali ini, Chelsea sebenarnya mendominasi ya dengan 67% possession, namun kelihatannya ya di lapangan itu tidak demikian ya, tidak semudah itu teman-teman. Mengingat perlawanan Spartan yang dilakukan oleh Heidenheim, di mana mereka itu berhasil mencetak 16 shots berbanding 17 dari Chelsea, sedangkan shot on target mereka itu lebih unggul di mana 11 kali, di mana Chelsea itu hanya membuat 9 kali shot on target ya. Namun di sini CBC itu coba uh, memberikan pendapat bahwa progres offside yang diterapkan oleh pemain belakang dari Chelsea ini sangat impresif ya, termasuk Vega dan juga Caicedo, sehingga eh, mereka berdua itu berserta di lini pertahanan Chelsea itu berhasil menggagalkan 2 gol balasan dari Heidenheim karena mereka sudah terperangkap eh, offside trap terlebih dahulu ya. Namun tetap saja ya CBC mempunyai catatan buat para pemain Chelsea yang perlu diimprove untuk match-match ke depannya ya. Mengingat di bulan depan atau mulai minggu depan ya itu sudah mulai ketat sekali jadwal ya. Tidak kompetisi yang berbeda ya, tapi ini kompetisi di Liga Inggris ya, sekitar 3 sampai 4 hari jedanya itu sudah bermain lagi ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke segmen performance dari para pemain Chelsea. Ya, Jorgensen. Ya, CBC rasa dia ini menjadi man of the match ya, di mana dia itu berhasil untuk menyelamatkan berkali-kali shooting yang keras dari beberapa pemain dari Heidenheim. Refleksnya itu sangat luar biasa dan CBC rasa ini adalah match pertama kalinya yang terbaik dari Jorgensen. So, hopefully Maresca ini dapat membuka mata dan melihat anak buahnya sendiri ya yang mencatatkan penampilan yang gemilang di bawah Mister Gawang, sehingga Sanchez itu dapat turun ke tim B dan kita mempromosikan si Philip Jorgensen ya. Semoga saja ini dapat terjadi ya. Sangat luar biasa refleksnya. Beberapa kali dia melakukan penyelamatan dari berbagai sudut ya, di berbagai sisi. Oke, next. Disasi, our captain. Aduh, jauh sekali penampilannya dengan band captain yang dia sematkan ya. Meskipun kita patut mengapresiasi dia untuk menciptakan peluang di gol pertama. Namun, to be honest, lini pertahanan Chelsea untuk kali ini, dia ini adalah back yang paling lemah dibandingkan Tosin maupun Badiashile, apalagi dengan Fofana maupun Colwill ya. Beberapa kali dia ini salah memberikan passing dan gagal dia melakukan intercept sehingga hampir saja ya dihukum dengan gol oleh Heidenheim. Interceptnya, oh my God, jauh sekali tidak mencerminkan dia ini sebagai back di klub besar seperti Chelsea. So, sepertinya di bulan Januari besok, bila ada klub yang berminat ya, maka sudah dipastikan dia ini akan dilepas oleh Chelsea atau paling tidak di musim panas nanti ya. Mengingat Chalobah itu akan kembali dan juga Anselmo itu akan bergabung dengan Chelsea. Oke, next Tosin. Ya, dia ini tampil cukup solid ya, di mana dia itu juga berhasil membuat passing tersukses dibanding semua pemain di pertandingan kali ini ya. Meskipun ya sedikit kaku ya untuk di lini pertahanan, sehingga berkali-kali kita menerima serangan demi serangan. Tapi it's okay, it's clean sheet guys. Next, Badiashile. Ya, dia ini tampil cukup oke meskipun tidak sesolid saat dia di match melawan Leicester ya. Dan hampir saja dia ini dapat membuat blunder saat melakukan passing kepada Jorgensen yang posisinya itu tidak siap atau tidak melihat dia sedang
berdiskusi dengan Tosin di sebelah kanan. Si Badesil ini mengirimkan bola kepada dia ya. Untung saja itu tidak terjadi gol ya. Next, kita bahas Viega ya. Viega ini tampil cukup baik sebagai inverted left back. Dia ini tampil solid dan juga brilian di dalam dia melakukan penutupan atau pressing kepada para pemain Heidenheims. So semoga Viega ini dapat tetap mempertahankan kualitasnya dan kita tentu saja sangat beruntung mendapatkan kualitas seperti Renato Vega di musim panas kemarin. Ya, tidak disangka dia dapat terus tampil konsisten, energik dan dia uh, s- ditempatkan di center back ataupun inverted left back itu tampil selalu tampil luar biasa ya. Meskipun ada beberapa match yang dia pada saat melawan Carabao Cup melawan Newcastle dia sedikit keteteran ya. Oke, next Cassidy ya, dia ini tampil sangat impresif, berenergi, namun sayang sekali ya, dia itu terlalu berani mengambil resiko di menit ke-95. Dia itu terlalu memaksa untuk menjaga lawan sehingga dia mendapat kartu kuning kedua. Padahal kita bisa bilang ya, tinggal tunggu saja ya, 1 menit lagi ya dari pertandingan. Kita kan sudah menang selisih 2 gol ya. Jadi menurut CBC itu pelanggaran yang tidak perlu oleh KSD. Mungkin dia itu ngotot untuk menjaga Chelsea ini tetap clean sheet ya. Ya, meskipun kita tahu ya di akhir pertandingan dia ini sebenarnya cukup menyesali kartu kuning keduanya saat dia itu berdiskusi dengan wasit. So versus Astana ya di next match dia ini tidak akan turun karena akumulasi kartu. Jadi nampaknya di match selanjutnya itu akan cukup menarik mengenai siapa yang akan diturunkan untuk menjadi DM saat melawan Astana nanti. Apakah pemain akademis seperti Ramsaki? Ya, we'll see guys. Oke, next Dewsbury Hall. Nah, ini nih cukup sulit untuk menilainya karena saat posisinya di dia di lini tengah ataupun di lini pertahanan dia ini banyak sekali melakukan salah passing ya. Namun di final third dia dapat mendistribusikan bolanya dengan baik termasuk kita tahu meng-create chances yang berujung 2 gol bagi Chelsea. Jadi CBC ini berpendapat mungkin posisinya dia itu tidak cocok sebagai box to box player ya, yang lebih cenderung ke attacking midfielder karena dia ini tidak mempunyai kekuatan fisik untuk bertarung di lini tengah. Jadi maupun pendistribusian bolanya ya di lini tengah maupun di transisi di lini pertahanan. Jadi ada good performance dari dia tapi juga ada bad performance ya. Jadi eh CBC lihat kalaupun dia ini ditempatkan sebagai pemain nomor 10 ya, banyak sekali pesaingnya ya dari pemain nomor 10 ini. Jadi sudah pasti dia ini tidak akan mendapat tempat di tim B sekalipun sehingga kesempatan terbaiknya untuk tampil atau bermain itu memanglah di posisi nomor 8 ya. Mungkin CBC ini menilai Dewsbury Hall ini lebih cocok bermain di nomor 10 sedangkan Chukwuemeka itu lebih cocok bermain di box to box dibanding si Dewsbury Hall ini ya. Gimana menurut teman-teman? Please komen di kolom komentar. Next, Ngkungku. Ya, dia ini tampil di bawah ekspektasi dari CBC ya. Dia ini beberapa kali mendapatkan peluang namun terlihat kurang tajam. Entah karena penampilan kiper Muller yang lagi bagus-bagusnya atau Ngkungku yang sedikit drop ya di match kali ini. Di mana dia itu berusaha melakukan chip ball ya saat melewati dari kiper Heidenheim yaitu Muller tapi tidak berhasil terlalu melambung tinggi ya. Kemudian one on one dengan kiper ya meskipun dia sudah mempunyai posisi yang advance dibanding pemain belakang dari Heidenheim tapi dia tidak dapat memanfaatkan itu menjadi gol sehingga dapat diblok tendangan dari oleh kiper tendangan dari Nkunku ya. Tapi untuk saja di match kali ini dia itu berhasil menciptakan 1 gol. Ya, di sini CBC melihat dia itu lebih ke finisher ya dibanding dengan
pemain yang meng-create chances seperti Felix maupun Palmer. Jadi posisi Nkunku ini lebih ke shadow striker ya, bukan sebagai pemain yang build up playmaker. Next, Jadon Sancho. Yes, seperti diprediksi dari CBC ya, dia ini mengisi right winger dan luar biasa dengan style of play yang dia itu cenderung menjadi playmaker ya. Dia itu membuktikan dirinya itu jauh lebih bagus dari Madueke yang tipikal permainannya itu lebih ke eksekusi shooting. Kalau Sancho ini kita tahu dia ini tipikal bermainnya lebih melihat rekan-rekannya ya yang memiliki open space dan dia itu berusaha membuka celah untuk mengirimkan assist manis kepada rekan-rekannya di sekitarnya ya. Di mana kali ini Nkunku dan juga Mudryk yang beruntung mendapatkan umpan cantik dari Jadon Sancho. 2 assist di malam ini, good job Jadon Sancho dan welcome back setelah 6 minggu kita tidak melihat dia itu bermain. Well, CBC merasa dia ini layak menjadi pemain terbaik kedua setelah Jurgensen di match kali ini. Oke, next Mudryk. Yes, Mudryk ini ya, Mudryk is Mudryk ya, pace dan juga akselerasi dia itu luar biasa brilian di sayap, di sideline ya maupun di tengah. Dia itu kembali berhasil membuktikan dari dirinya dengan mencetak gol di mana saat ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ya. Namun CBC ini menilai dia ini bila mengirimkan crossing dari sideline itu cenderung tidak terlalu bagus ya. Yang mesti dia tingkatkan itu adalah crossingnya ya, ataupun decision making untuk dia mengirimkan crossing. Karena seringkali kita tahu itu tidak ada pemain yang dia tuju di situ. Atau mungkin kita dapat merubah, atau mungkin Enzo Maresca ya, dapat merubah skema profilingnya dia untuk bermain ya, di mana dia itu dapat bermain lebih cutting inside, karena kita tahu dia beberapa kali mencetak gol dari sisi tengah ya, sehingga bukan crossing yang dia ciptakan ya, tapi dia lebih cenderung cutting inside, di mana dia saat dia masuk ke kotak penalti, tentu saja harus ada orang yang menempati di posisi dia di winger kiri ya, di sisi sideline. Dan CBC berharap Cucurella yang dapat melakukan tugas itu untuk melakukan crossing di posisi left winger. But overall, good job Mudryk. Next, Mark Yu ya. Ah, dia ini tampil cukup oke ya, beberapa kali syuting namun diblok oleh Muller. Di usianya yang masih 18 tahun ya, CBC rasanya melihat penampilannya dia ini ya kita bisa bilang toleransi sedikit ya. Namun CBC menilai ada yang kurang ya dari penampilannya kali ini. Dia itu terlihat seperti kelelahan ya, tidak seperti match-match sebelumnya. Dia itu selalu melakukan beberapa kali pressing, high pressing hingga ke kiper, tapi entah kali ini ya itu dia itu terlihat kelelahan ya. Entah apakah karena 10 hari lalu dia itu bermain untuk timnas Spanyol U19 sehingga terlihat kecapean atau karena penerbangan dia ke Jerman ya. Karena seperti bukan Mark Gu yang kita lihat ya, yang kita kenal selama ini yang dimana selalu mengandalkan fisiknya untuk bertarung setelah dia itu tiba di kotak penalti ya. Syutingnya ya sangat sekali sayang sekali syutingnya itu tidak bertenaga atau terlalu mengarah ke kiper ya. Entah apa yang membuat Enzo Maresca tetap mempertahankan Mark Gu ini dan kenapa juga David Washington hingga saat ini itu belum diberikan kepercayaan untuk bermain. Apakah manajemen Chelsea ini sedikit kecewa ya di musim panas lalu yang mungkin saja dia itu sempat menolak untuk dipinjamkan. Well, I don't know, Mike. Oke, next pemain pengganti Chukwuemeka. Ya, dia ini tampil cukup tajam dan juga skillful. Sayang sekali dia hanya tampil 15 menit ya. Padahal dia itu berhasil menciptakan beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekitarnya ya. Adapun George kemudian Samraki yang juga baru turun di menit-menit terakhir sehingga
tidak dapat memberikan penilaian ya buat kedua pemain ini. Oke, di pertandingan kali ini Chelsea saat ini tetap dingin di pucuk klasmen, teman-teman. Dengan mengkoleksi 12 poin. Dan nampaknya karena peringkat 1 sampai 8 itu yang akan lolos otomatis ke 16 besar, maka sudah dipastikan 99% Chelsea ini akan lolos ke 16 besar ya, mengingat next match-nya itu hanya akan menghadapi Astana dari Kazakhstan yang saat ini mereka ada di posisi ke-24 dan juga Shamrock Rovers dari Irlandia yang di posisi 10. Oke, that's all di episode ke-118 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by like, subscribe, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.